Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Yundina. Di sini saya akan menjabarkan dan menjelaskan mengenai kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan. Dalam sebuah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, segala potensi dan kemampuan dalam masyarakat akan mendorong kemajuan peradaban manusia. Tetapi sejarah malah mencatat kembali kekejaman terhadap kaum perempuan dengan perlakuan tidak adil dan diskriminasi. Eksistensi perempuan terus terpuruk, bahkan sengaja dirampas. Sepanjang sejarah, perempuan sering tidak mendapatkan hak yang sebenarnya dan tidak pernah memerankan peranan mulia dalam masyarakat, malah namanya tercoret dalam sejarah. Eksploitasi terhadap perempuan mengalir deras tak terbendung dipelopori oleh kaum kapitalis yang mengedepankan prinsip ekonomi semata, walau harus mengeksploitasi perempuan sebagai jembatan meraih keberuntungan. Seakan menjadi tren, kaum perempuan meninggalkan kodratnya dan berlomba mensejajarkan diri dengan laki-laki. Namun, apa daya, begitu memasuki ranah publik, bukan penghargaan yang diperoleh, malah eksploitasi secara besar-besaran atas diri perempuan. Ternyata, peran perempuan lebih ditonjolkan dari sisi keperempuanannya semata, yaitu kecantikan wajah dan keindahan tubuh. Diakui atau tidak, perempuan kerap dijadikan ujung tombak dalam sistem ekonomi kapitalisme untuk meraih keuntungan. Sebagai model, sales, promotion girl, public relation, hingga profesi pelobi, hampir senantiasa berada di pundak kaum perempuan. Intinya, ironisnya, sebagian profesi itu mengharuskan perempuan penampilan terbaik dengan menggunakan pakaian yang terdorong sangat terbuka. Sisi keperempuanan itu diperlombakan dan dinilai mampu mendorong peroleh keuntungan yang luar biasa. Ketika ekonomi sedang terpuruk, praktek eksploitasi perempuan dapat dinomorduakan demi kesejahteraan. Memang, secara individual, eksploitasi ini memberikan keuntungan materi bagi pelakunya. Perilaku yang buruk tentang citra dan jati diri perempuan yang selalu dihubungkan dengan keindahan fisik ini akan menjerumuskan kaum perempuan dari berbagai masalah yang dapat menimbulkan kekacauan, baik dalam tatanan individu maupun masyarakat. Kasus lainnya, 29 perempuan warga negara Indonesia dinikahkan dengan warga negara asing dan dipaksa bekerja tanpa upah. Mereka diduga menjadi korban perdagangan orang yang melibatkan sindikat antar negara. Itu salah satu kisah miris. Itu beberapa kisah miris yang dialami oleh perempuan. Banyak sekali berita-berita yang menyuguhkan mirisnya nasib kaum perempuan. Mereka yang menjadi korban KDRT, mereka yang menjadi korban pembunuhan dan kekerasan seksual, serta bahkan mereka yang bernasib tragis di negeri orang. Merujuk kepada catatan tahunan yang dimiliki oleh Komnas Perempuan atau yang disingkat dengan Catahu, sepanjang tahun 2019 terdapat ada 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terdiri dari 421.752 kasus yang ditangani oleh Pengadilan Agama, 14.719 kasus yang ditangani Lembaga Mitra Pengada Layanan di Indonesia, dan 1.419 kasus yang dari unit
pelayanan dan rujukan UPR Komnas Perempuan. Selain itu, fenomena perdagangan perempuan dapat diasumsikan sebagai fenomena gunung es di samudra yang luas. Human trafficking menurut Resolusi Majelis Umum PBB nomor 49/166 mendefinisikan dengan yang artinya perdagangan ialah suatu perkumpulan gelap oleh beberapa orang di lintas nasional dan perbatasan internasional. Sebagian besar berasal dari negara-negara yang berkembang dan dengan perubahan ekonominya dengan tujuan akhir memaksa perempuan dan anak-anak perempuan bekerja di bidang seksual dan penindasan ekonomis dan dalam keadaan eksploitasi untuk kepentingan agen, penyalur, dan sindikat kejahatan. Sebagaimana kegiatan ilegal lainnya yang berhubungan dengan perdagangan seperti pembantu rumah tangga, perkawinan palsu, pekerja gelap, dan adopsi. Dalam konteks hukum nasional, terdapat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 1 angka 1 memberikan pengertian dari trafficking sebagai berikut. Perdagangan orang ialah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, dan pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negeri maupun negara untuk tujuan maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Perlindungan hukum yang didapatkan apabila menjadi korban dari human trafficking adalah melindungi hak setiap orang yang menjadi korban kejahatan perdagangan orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang. Oleh karena itu, untuk setiap pelanggaran hukum yang telah terjadi atas korban serta dampak yang diderita oleh korban, maka korban tersebut berhak untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan yang diperlukan sesuai dengan asas hukum. Sedangkan yang dimaksudkan bantuan dan perlindungan terhadap korban adalah berkaitan dengan hak-hak asasi korban seperti hak mendapatkan bantuan fisik, hak mendapatkan bantuan penyelesaian permasalahan, hak mendapatkan kembali haknya, dan mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi, serta hak memperoleh perlindungan dari ancaman dan hak memperoleh ganti rugi atau ganti kerugian, restitusi atau kompensasi. Mengapa perempuan mengalami kekerasan dan eksploitasi? Alasan utamanya adalah nilai jual perempuan dari segi fisik yang dianggap mampu menarik perhatian. Perempuan dianggap sebagai objek yang dimanfaatkan sebagai komoditas untuk menarik keuntungan. Di lain sisi, adanya faktor ekonomi yang mengakibatkan perempuan mengalami kekerasan. Untuk menanggulangi kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan, hal-hal yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, melakukan edukasi, penyuluhan, dan sosialisasi kepada masyarakat. Yang kedua, memberitahu orang lain ketika kita mengetahui masalah ini dan bagaimana solusinya. Yang ketiga, berperan aktif mencegah terjadinya kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan. Selain itu, kita harus paham terhadap bentuk kekerasan. Menurut Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan,
Kekerasan pada perempuan meliputi segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual. Yang kedua, pahami hubungan yang sehat. Sebagian besar kekerasan terhadap perempuan terjadi pada ranah personal atau privat. Artinya, pelaku adalah orang yang memiliki hubungan darah, kekerabatan, perkawinan, maupun relasi intim seperti pacar. Hubungan yang sehat adalah hubungan yang saling menghargai dan menghormati. Selanjutnya, waspada pada perubahan. Orang terdekat kerap menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan. Oleh karena itu, waspada pada perubahan, gelagat, dan sikap-sikap yang mencurigakan. Selanjutnya, ada hindari lokasi berbahaya. Menghindari lokasi berbahaya seperti tempat sepi dan rawan kejahatan juga menurunkan resiko kekerasan pada perempuan. Itu yang saya pelajari dan saya dapatkan ketika menganalisis ini semua, menjelaskannya kepada kalian. Semoga kalian terhindar dari segala bentuk kekerasan dan upaya eksploitasi terhadap diri kalian. Sekian penjabaran dan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.